Judul video kali ini adalah resiko baru aturan OJK 2024. Ini yang akan terjadi. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda tidak berani menggalbaikan semua pinjol-pinjol Anda? Ya contohnya, bayar ketika duit sudah kekumpul, gitu ya. Bayar pinjol yang ada DC lapangannya aja deh, gitu ya. Waduh itu ya. Kenapa waduh? Karena di tahun 2024 ini Anda akan minjol dengan pertaruhannya harta Anda. Ya, di tahun 2024 ini satu nasabah hanya boleh pinjam ke 3 pinjol. Ketika 3 pinjol tersebut memberikan Anda limit yang besar hingga puluhan juta karena Anda sudah menjadi budak pinjol yang baik, maka tidak ada jalan keluar lain untuk melunasi pinjol tersebut dengan cara menggadaikan atau menjual harta Anda. Kalau Galbay di tahun 2019 sampai let's say 2023, andalannya gali lubang tutup lubang di pinjol lain gitu ya. Belasan aplikasi bahkan puluhan aplikasi. Oke. Kalau sekarang ini Anda yang merawat pinjol Anda akan gali lubang tutup lubangnya ke leasing dan bank. Karena pinjol hanya boleh 3 saja gitu ya. Jadi Anda mencari sumber dana yang lain. Awas, hati-hati itu. Ya, hati-hati. Anda tahu harga rumah subsidi tipe 30-60 itu yang cuma dapat sepetak, buka pintu depan langsung kelihatan pintu belakang. Rumah sekecil itu harganya udah 250 jutaan. Ya, dunia makin sempit, makin mengecil, pasti ada yang berpikir bagaimana caranya saya mendapatkan tanah yang Anda miliki. Ya, jawabannya dengan cara dijerat hutang. Apakah Anda sudah pernah ke bank-bank terdekat di kota Anda dan banyak poster foto-foto rumah dilelang? Ya, pasti pernah lihat. Ya, nah itu yang ditakutkan dari orang yang tidak berani galbay di tahun 2024 dengan kebijakan baru OJK ini, hartanya malah kekuras, terkonversi. Pinjol itu bukan hanya pinjaman online saja, ya, tapi bisa jadi konverter harta Anda. Di sini saya ingin Anda menjaga harta Anda karena semakin tahun semua barang yang ada di dunia ini makin berharga, terutama tanah atau rumah. Ya, kita wajib menjaga harta kita. Nah, kalau analisa saya, pembatasan nasabah hanya boleh pinjam di 3 aplikasi pinjol tersebut bisa lebih menjerumuskan rakyat Indonesia. Kok bisa? Karena pinjol ilegal, pinjol tidak resmi ini akan semakin banyak. Ya, dan masyarakat akan cenderung gali lubang tutup lubang menggunakan hartanya seperti gadai ke leasing dan bank tersebut. Loh ya. Nasabah boleh pinjam ke belasan puluhan aplikasi pinjol, salah. Ini hanya 3 saja salah. Gimana dong jadinya? Semuanya kok jadi serba salah, Bapak Raja Galbay, ya. Gimana ini Pak Raja Galbay? Betul Pak. Ya, betul. Semuanya serba salah karena pinjol itu adalah sebuah kesalahan. Ya, it is a mistake. Oke, dari sisi manapun pinjol itu tidak benar. Di China, ya di Cina, pinjol sudah bangkrut karena pinjol itu sebuah kesalahan. Ya, loh, ya udah Pak Raja Galbay. Ini kan sekarang nasabah hanya boleh pinjam di 3 aplikasi. Berarti keuntungan dari pinjol tersebut berkurang. Lama-kelamaan juga bangkrut pinjol-pinjol ini. Oh iya boleh Pak. Oke, kita lihat nanti di masa depan. Gitu. Seperti itu ya. Nah, sekarang Raja Galbay ingin menyebutkan beberapa potensi resiko jika nasabah ini hanya boleh meminjam di 3 aplikasi saja, yang mana Anda wajib menghindari resiko-resiko ini. Oke, yang pertama, pinjol ilegal makin banyak dan makin diburu. Ya, karena pinjol keempat, kelima, keenam, dan pinjol ke-20-nya itu bukan pinjol legal lagi, tapi pinjol ilegal. Ya, karena pinjol legal hanya boleh 3 saja. Pinjol ilegal itu nggak ketebak cara menagihnya, lebih sadis menagihnya. Jadi tingkat stres itu makin meningkat ya untuk orang yang tidak berani galbay gitu ya. Kalau Anda sudah terjerat di banyak pinjol, maka solusinya bukan mengadakan uang dengan cara yang lainnya, tapi galbaikan pinjol Anda segera saat itu juga. Ya, Anda udah nggak mampu bayar pinjol, galbaikan. Ya, bukan gade sertifikat tanah, bukan gade BPKB.
yaitu Anda menambah hutang Anda. Apalagi kita menyerahkan jaminan, ya. Jangan lagi diusahakan dengan cara yang akan membebani Anda lagi. Oke? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, harta bisa hilang. Galop tulop atau gali lubang tutup lubang, ketika sudah mentok pasti ke leasing dan bank. Karena dibatasi hanya 3 pinjol saja, maka dalam kepanikannya nasabah ini menggadaikan hartanya ke leasing dan ke bank. Pada akhirnya, at the end of the day, pinjolnya tetap saja gagal bayar, leasingnya atau banknya pun nggak bisa kebayar, hartanya hilang disita. Ya, maka dari itu, jaga harta Anda di tahun 2024 ini dari yang namanya jeratan pinjol. Sudah tidak mampu, galbaikan. Ya, tidak worth it. Harta Anda atau harta orang tua Anda atau harta saudara Anda itu dikonversikan menjadi uang pinjaman hanya untuk bayar pinjol. Waduh, jangan ya. Selanjutnya nomor 3, hancur hubungan teman, saudara, keluarga. Anda yang minjol, Anda sendiri yang pakai uangnya tapi berharap orang lain yang lunasin, ya. Kalau saya Raja Galbay, waktu Galbay dulu, gentleman, saya hadapi apapun itu resikonya. Ya, saudara, teman, keluarga tidak perlu tahu tentang Galbay pinjol saya. Biarkan ini jadi kisah dalam perjalanan hidup saya. Ya, hadapi, gentleman. Ya, Anda perempuan nggak apa-apa, hadapi, jaga hubungan Anda dengan teman, saudara, keluarga. Ya, jangan dirusak hanya karena meminta bantuan untuk melunasi pinjol. Waduh, nggak worth it. Pinjol itu nggak ada worth it-nya. Selanjutnya, yang nomor 4, resiko terbaru dari aturan OJK 2024 ini adalah sakit fisik. Stres tinggi bisa mengakibatkan memburuknya kesehatan. Oke, orang yang galbay pinjol sering beli Promag karena perutnya sakit. Ya, sering beli obat sakit kepala juga. Kenapa? Karena masih memikirkan bagaimana caranya saya melunasi pinjol tersebut. Ya, waduh, saudaraku, pinjol itu nggak bisa lunas. Ya, kalau ada orang yang lagi nunduk kepalanya ya karena pinjol gitu kan, lagi ngelamun karena pinjol, tepuk kepalanya kalau bisa, tempeleng. Ya, hei saudaraku, tempeleng, pak, pinjol itu nggak bisa lunas. Ya, pinjol itu ingin Anda selalu menjadi budak hutang yang baik. Ya, pinjol itu akan lunas jika Anda sudah galbay. Ya, dilunasi sendiri oleh pinjolnya menggunakan asuransi. Tapi kalau Anda belum galbay, waduh, ya, tidak ada ceritanya pinjol itu bisa lunas. Ya, ingat kata-kata dari Raja Galbay, pinjol itu akan lunas jika Anda sudah galbay. Ya, setahun galbay itu baru auto lunas. Ya, lunas sendiri oleh pinjolnya menggunakan asuransi. Sudah saya buktikan. Ya, oke. Selanjutnya nomor 5. Resikonya adalah berbuat kriminal. Oke. Pada tahun 2023 masih banyak orang yang melakukan kriminal hanya karena pinjol. Ya. Anda tahu kenapa mereka bisa melakukan kriminal? Iya, karena mereka ingin membayar pinjol, ya. Jadi bayar pinjol itu sama dengan petaka. Nah, Anda punya niat bayar pinjol itu membuka petaka lainnya. Tapi kalau Anda galbay pinjol, Anda menutup semua potensi petaka atau kriminalitas yang sudah ada di depan. Ya, bagaimana tidak? Anda sudah ikhlas galbay, Anda sudah nothing tulus, Anda sudah menerima bahwa Anda itu galbay, apa yang mau diburu-buru, ya, apa yang mau diusahakan. Anda sudah tidak tergesa-gesa, Anda sudah terbebas dari penjajahan ibaratnya. Gitu ya. Jadi nggak perlu cepet-cepet pengen dapat duit, ya. Maka dari itu, galbay pinjol itu menutup semua potensi kriminalitas yang sudah ada di depan. Gitu. Oke. Nah, poin yang terakhir di video kali ini, jika semua resiko itu sudah terjadi kepada Anda, gitu ya, dan Anda masih ingin mempertahankan pinjol Anda, maka Anda berpikir jalan satu-satunya untuk terbebas dari jeratan pinjol ini adalah mengakhiri hidup. Saya bukan psikolog atau mau sok bijak di sini, tapi analisa saya, orang yang mengakhiri hidupnya karena pinjol itu adalah orang yang tidak mau lagi berurusan dengan pinjol selama-lamanya dengan cara yang instan.
orang yang sudah tidak kuat lagi berurusan dengan pinjol dan pengen memutus kesengsaraan tersebut dengan cara yang instan. Padahal hanya dengan mengganti nomor HP Anda, lalu klaim bahwa KTP Anda disalahgunakan oleh orang lain, itu sudah beres. Ya, di zaman sekarang KTP banyak disalahgunakan, semua orang sudah percaya. Ya, jadi tidak worth it sama sekali Anda mengakhiri hidup Anda hanya karena pinjol ya. Tinggal ganti aja nomor HP Anda, lalu klaim bahwa KTP Anda disalahgunakan. Ya, mindset yang benar adalah pinjol adalah perusahaan yang lemah, nasabahlah yang kuat. Oke, jadi saya berharap di tahun 2024 ini tidak ada lagi berita korban-korban yang mengakhiri hidupnya. Ya, semoga ya kita berdoa. Oke, nah segitu dulu pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.